besar, pegang tanganku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Gereja Kristus, jemaat dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam GKK Menyapa hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan memberkati kami. Dalam naungan firman-Mu, kami percaya Engkau Tuhan beserta kami semua. Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami beroleh kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Saya bacakan. Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang berpasir, lalu berusaha sedapat mungkin untuk mendamparkan kapal itu ke sana. Mereka membuang sauh-sauh, lalu membiarkannya di dalam air, sambil membuka tali-tali kemudi, kemudian menaikkan layar topang sesuai dengan angin yang bertiup. Mereka berusaha mencapai pantai, tetapi mereka terkena karang di tempat yang dua laut bertemu. Lalu mereka mendamparkan kapal itu. Kapalnya terantuk dan haluannya terpancang tidak bergerak. Buritanya pecah, hancur dipukul gelombang. Tentara-tentara bermaksud membunuh tahan-tahanan, supaya tidak ada yang berenang dan melarikan diri. Tetapi perwira itu hendak menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul, ada yang menggunakan papan, ada yang menggunakan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah akhirnya mereka semua selamat ke darat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara, bacaan ini tentunya tidak asing bagi kita. Kisah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pada waktu Paulus bersama perwira dan tahanan-tahanan akan menghadap kaisar, saudara. Tetapi di tengah perjalanan dihantam ombak dan gelombang yang dahsyat. Sebelumnya melalui nasihat Paulus, mereka sudah dinasihati supaya mereka jangan meneruskan perjalanan ini. Tapi mereka lebih percaya kepada pemimpin dan juga pengendali atau kapal, pemimpin yang mengendalikan kapal. Dan mereka tidak mendengar nasihat Paulus. Dan benar, saudara, badai datang dan akhirnya kapal pun hancur. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, kalau kita baca dalam ayat 21 dan 22, Paulus mengakui kesalahan mereka karena mereka menolak nasihatnya. Tapi dia katakan bukan terlambat. Tetapi Paulus memberi nasihat sekarang. Tetap bersemangat. Saat terlambat sekalipun Tuhan masih punya rencana, kata Paulus. Karena apa, saudara? Ayat 23-24 dikatakan malaikat Tuhan yang berdiri di sisi Paulus, dia berkata, Allah telah menganugerahkan orang ini ikut berlayar bersama-sama dengan engkau. Dan aku percaya Allah dan semuanya yang dinyatakan kepadaku, mereka akan selamat, saudara. Sehingga mereka menasihatkan. Sehingga Paulus memberi kekuatan kepada mereka. Tabahkanlah hatimu dan sabar. Tuhan akan menolong. Kurang lebih begitu, saudara-saudara yang kekasih. Saudara, mungkin di dalam perjalanan hidup kita juga pernah mengalami kapal yang dihantam badai. Mungkin masalah-masalah dalam hidup kita yang bertubi-tubi. Rencana yang kacau balau. Badai. Jalan keluar yang tidak kelihatan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan satu hal. Jangan berputus asa di dalam menghadapi kesulitan. Kisah 27 ini kita melihat kisah yang berakhir dengan Paulus dan 276 orang yang di dalam kapal yang hancur itu
tetapi mereka semua selamat. Saudara, setelah 14 hari mereka dihantam badai dan gelombang di dalam kegelapan, saudara-saudara. Dan hari yang ke-14 itu, akhirnya terang itu datang. Dan akhirnya mereka melihat suatu teluk yang berpasir. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam gelap selamanya. Mulailah saudara, di tengah kesulitan hidup kita, melihat pantai, bukan melihat masalahnya. Berhenti fokus pada gelombang, mulai cari tanda-tanda pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Ayat yang 41, poin yang kedua, kapal hancur. Saudara-saudara, kenapa Tuhan izinkan kapal hancur? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sandaran-sandaran yang palsu itu hancur. Tadi dikatakan haluannya terpanjang tidak bergerak, buritanya, saudara, dipukul oleh gelombang. Saudara, kapal yang selama ini mereka andalkan dihancurkan. Justru itu yang menyelamatkan mereka. Ironis bukan? Sering Tuhan juga begitu. Menghancurkan kapal kita. Entah itu mungkin pekerjaan, mungkin juga kesehatan, mungkin rencana yang akan bisa menenggelamkan kita. Bagian ini mengajarkan kepada kita jangan berpegang pada sesuatu yang Tuhan mau hancurkan. Ayat 40, lepaskanlah sauh-sauhmu. Akhir dari cerita ini kalau kita lihat ayat 42-44, semua selamat. Kenapa saudara? Anugerah dan janji Tuhan cukup untuk setiap orang. Tadi perwira itu mengatakan orang-orang yang pandai berenang diterjunkan. Dan orang-orang lain ada yang menggunakan papan. Demikianlah semuanya akhirnya selamat sampai ke darat. Ada yang kuat berenang, ada yang hanya berpegangan pada pecahan papan. Tidak ada yang bisa membanggakan kemampuan diri. Saudara, dari sini kita bisa belajar. Tuhan tidak menuntut kemampuan besar. Hanya kesediaan bertahan dengan apa yang ada. Hari ini mungkin kita hanya punya pecahan papan. Firman Tuhan katakan itu cukup di tangan Tuhan. Jangan berputus asa dan berkata dan merasa tidak cukup. Saudara, badai pasti datang. Kesulitan bisa datang sewaktu-waktu. Kapal boleh hancur, tapi janji Tuhan pasti genap. Saudara pasti sampai di darat dengan selamat. Rasul Paulus pernah mengatakan, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kemiskinan, penderitaan, pedang, dan masalah-masalah hidup yang lain. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, asal Tuhan ada bersama saudara. Tuhan ada di pihak kita. Kiranya kita terus dikuatkan Tuhan. Menghadapi kesulitan, masalah, tantangan hidup. Bersandarlah pada Tuhan. Dan jangan putus asa pada waktu hidup di tengah-tengah kesulitan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan menopang di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah hidup kami hari ini dalam perjalanan kami. Dalam kesulitan, masalah, mungkin saat-saat kami menghadapi kebuntuan, jalan-jalan yang sulit. Mari Tuhan, Engkau bekerja bagi jemaat-Mu dan Engkau menopang kami semua, memimpin, melindungi, dan menjaga kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya yang saat ini sedang menonton dalam keadaan sakit, dalam menghadapi tantangan, baik usaha pekerjaan, apapun yang sedang dihadapi, Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita, menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Amin.